Kisah Orang Kudus hari ini, tanggal 22 Mei, adalah Santa Rita dari Kaskia. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa hidupi juga loncengnya ya. Dadah, silakan menonton. Santa Rita terlahir dengan nama Margherita pada tahun 1381 di kota Roccaporena dekat Spoleto, Umbria, Italia. Kedua orang tuanya adalah orang Katolik yang taat. Masyarakat sekitar menjuluki mereka sebagai Conciliatore di Cristo atau pembawa damai Kristus karena kesalehan hidup mereka. Ketika Rita berusia 15 tahun, Rita ingin masuk biara, tetapi orang tuanya tidak setuju karena mereka telah mengatur perjodohannya dengan seorang bangsawan bernama Paolo Mancini. Meski dengan berat hati, namun Rita tetap patuh pada keputusan orang tuanya dan menikah dengan Paolo. Pernikahan mereka kemudian diberkati dengan 2 orang anak laki-laki. Suaminya Paolo Mancini ternyata adalah seorang yang jahat dan tidak setia. Perangainya kasar dan memiliki banyak musuh di wilayah Kaskia. Hidup bersama suaminya adalah penderitaan yang berat bagi Rita. Paolo sering memakinya dan menganiayanya secara fisik. Namun berkat doa-doanya, ketabahan dan kesabarannya, Rita mampu melunakkan hati suaminya. Paolo kemudian menyesal dan meminta maaf atas segala perlakuannya terhadap Rita. Ia berusaha kembali ke jalan Tuhan dan menjadi orang yang lebih baik. Rita amat berbahagia atas pertobatan suaminya ini. Namun kebahagiaan Rita atas pertobatan Paolo tidak berlangsung lama. Permusuhan turun-temurun, atau dalam tradisi Italia disebut La Vendetta, antara keluarga suaminya dengan keluarga Cikui semakin memanas, sampai suatu hari suaminya ditikam sampai mati oleh keluarga Cikui. Rita sangat terpukul, namun dengan tegas ia menyatakan bahwa ia mengampuni sang pembunuh dan berusaha agar kedua putranya juga mengampuni mereka. Namun melihat dendam yang membara dalam hati kedua putranya, Rita berdoa dengan penuh harap agar Tuhan mencegah kedua putranya itu untuk menjadi pembunuh. Dalam beberapa bulan, kedua putranya sakit parah. Rita merawat mereka dengan kasih sayang. Selama mereka sakit, Rita membujuk mereka agar dapat mengampuni orang lain serta mohon pengampunan Tuhan bagi diri mereka sendiri. Mereka mematuhi nasihat ibunya dan meninggal dalam damai. Setelah kematian suami dan anak-anaknya, Rita ingin masuk biara Santa Maria Magdalena di Kaskia seperti yang selalu diidam-idamkannya. Namun pihak biara tidak dapat serta-merta menerima Rita. Meskipun biara mengakui semangat religius dan kesalehan hidup Rita, namun karena La Vendetta dan kematian dengan kekerasan yang dialami suaminya, membuat otoritas biara sangat berhati-hati membuat keputusan. Ditambah lagi di dalam biara tersebut, terdapat beberapa orang biarawati yang berasal dari keluarga Cikui. Rita kemudian diberi pilihan yaitu bahwa ia akan diterima sebagai biarawati apabila ia mampu mendamaikan La Vendetta antara keluarganya dengan keluarga Cikui. Ini sebenarnya adalah sebuah tugas yang mustahil, sama saja dengan mengatakan pada Rita bahwa ia tidak diterima. Namun Rita tidak menyerah. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh memohon bantuan para kudus. Dan Tuhan mendengarkan doanya. Rita membangun perdamaian antara pihak-pihak yang bermusuhan di Kaskia. Ia mampu mendamaikan konflik berdarah antara keluarga yang sudah berlangsung selama beberapa dekade. Rita kemudian diterima dalam biara, di mana ia tinggal selama 40 tahun. Ia menghabiskan waktunya dalam doa, kontemplasi, dan bekerja untuk perdamaian di wilayah tersebut. Ia memiliki devosi yang amat mendalam kepada Yesus tersalib. Satu ketika pada saat berdoa, ia mohon pada Yesus agar diizinkan ikut merasakan penderitaannya. Sebuah cahaya tiba-tiba memancar dari mahkota duri di kepala Yesus, menusuk keningnya dan menimbulkan luka yang tak pernah dapat disembuhkan. Luka itu terus mengalami pendarahan selama 15 tahun. Karunia ini membuat Santa Rita sangat bahagia karena dapat menderita sebagai bukti cintanya kepada Yesus. Santa Rita dari Kaskia wafat pada tanggal 22 Mei tahun 1457 dalam usia 76 tahun.
Jenazahnya kini disemayamkan di Basilika Santa Rita di Cascia, Italia. Sampai hari ini, jenazahnya masih utuh.